Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini percayalah Tuhan memberkati hidupmu dengan luar biasa, ya. Terima berkat Tuhan dengan antusias dan ucaplah syukur selalu dalam hidup ini, ya. Saudaraku, saya diingatkan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3:17 yang berkata begini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Dalam konteks pelayanan, saudaraku, bait Allah itu adalah umat Tuhan itu sendiri dan pekerjaan Tuhan di dalamnya. Itu bait Allah. Berarti, saudaraku, Tuhan sangat serius soal siapa yang merawat bait Allah dan siapa yang merusak bait Allah. Amin ya, saudaraku. Maka kita harus mulai mengerti bahwa setiap orang yang percaya dipanggil bukan hanya untuk menerima kasih karunia, tetapi kau dan saya dipanggil untuk menjadi perawat pekerjaan Tuhan. Orang yang menjaga, merawat, membangun, dan membuat pekerjaan Tuhan itu semakin berkembang. Kita dipanggil untuk itu, saudaraku. Tetapi Alkitab juga memberi peringatan keras bahwa ada orang yang justru menjadi perusak. Ada orang-orang yang merusak dengan sikapnya, dengan kata-katanya, dengan karakternya, dengan tindakannya. Maka 1 Korintus 3:17 itu menjelaskan dengan gamblang bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ketika saya membaca ayat ini, saya mulai berpikir, wow, betapa seriusnya Tuhan tentang pekerjaannya. Dan menyelesaikan bagaimana Tuhan serius kepada setiap orang percaya, menyelesaikan setiap pekerjaan yang diemban oleh setiap orang percaya. Maka kita mulai harus mengerti siapa itu perawat pekerjaan Tuhan. Yang pertama, siapa yang menjadi perawat pekerjaan Tuhan? Yaitu orang yang menjaga hati. Sebelum kita ambil bagian di dalam pelayanan, kita harus merawat hati kita dulu, saudaraku. Karena pelayanan tanpa hati yang dijaga akan berubah menjadi sumber konflik. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya seringkali mengatakan begini, pelayanan itu dimulai dari hati yang beres. Bukan dari aktivitas yang penuh, hektik atau banyak. Bukan, tetapi pelayanan itu dimulai dari hati yang beres. Maka siapa itu perawat pekerjaan Tuhan? Yang pertama tadi saya katakan, orang yang bisa menjaga hatinya. Dan yang kedua, siapa perawat pekerjaan Tuhan? Orang yang menambah nilai, value, bukan yang menambah beban. Dia bisa bertanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya perbaiki? Bagaimana gereja bisa bertumbuh lewat hidup saya? Saya mau ikut ambil bagian di dalamnya. Maka orang yang dewasa rohani akan selalu menambah beban dirinya, bukan menambah beban orang lain. Jadi dia menambah value-nya supaya beban itu ada di dalam dirinya. Dan dia memperingan beban dari komunitasnya. Maka benar, kalau orang yang dewasa rohani akan selalu menambah beban dirinya, bukan menambah beban orang lain. Dan yang ketiga, siapa itu perawat pekerjaan Tuhan? Orang yang setia dan konsisten. Garis bawah ini, saudaraku. Perawat pekerjaan Tuhan itu setia. Dia tidak cari panggung, tapi dia cari kesetiaan dan ketaatan. Mereka tidak butuh standing ovation, tidak butuh tepuk tangan dari orang. Cukup Tuhan yang berkenan, cukup bagi dirinya. Ini 3 poin perawat pekerjaan Tuhan itu punya 3 poin besar ini. Dan kalau biasanya ini sudah berjalan dengan baik, saudaraku, maka saya selalu katakan apa? Hati-hati, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan terus berusaha menggocoh apapun dalam hidup orang percaya
yang di mata orang percaya atau di mata Tuhan itu baik. Iblis tidak suka dengan hal itu. Maka saya pernah katakan apa, saudaraku? Iblis nggak bermasalah kamu jadi pendeta. Iblis tidak bermasalah kamu jadi ketua majelis. Kamu jadi pengkhotbah. Kamu jadi aktivis gereja. Oh, itu bukan masalah buat dia. Iblis juga tidak terganggu dengan kamu dibaptis. Tapi iblis terganggu kalau ada orang-orang mulai mengalihkan pikiran, hati, dan jiwanya. Dan matanya tertuju kepada kehendak Allah. Dia akan berjuang sekuat mungkin untuk meremukkan itu semua. Maka iblis akan masuk ke dalam banyak cara untuk pekerjaan Tuhan itu hancur. Dan setiap orang yang ada di dalamnya tidak fokus kepada apa yang seharusnya dia kejar dalam hidupnya untuk Tuhan. Maka saya mau gambarkan begini. Ciri-ciri perusak itu model apa, saudaraku? Yang pertama, biasa perusak masuk lewat lidah. Tuhan sangat melindungi gerejanya dari orang-orang yang memakai lidah untuk merusak dengan cara gosip, kritik-kritik tanpa membangun, komplain, pemecah belah. Itu ada rohnya, saudaraku. Maka Yakobus 3:6 berkata lidah itu adalah api. Dalam psikologi, orang yang suka merusak biasanya punya rasa insecure dalam dirinya. Lalu dia ingin terlihat paling benar. Hati-hati kalau itu ada di dalam jiwa kita, kita minta roh ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau enggak, saudaraku, kita menjadi agen kuasa gelap untuk menghancurkan banyak pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Gosip yang nggak perlu diomong. Yang bukan urusannya diomong. Kritik inilah itulah terus dikritik. Komplain inilah, komplain itu. Kalau komplainmu membangun enggak apa-apa. Kritikmu membangun, bagus. Kritik plus kamu kasih masukan. Masuk kamu di situ. Ikut bareng-bareng betulin. Wah, itu baru best. Apalagi yang mecah belah. Wah, itu bahaya, saudaraku. Dan selama saya melayani pekerjaan Tuhan, saya melihat kuasa gelap itu bekerja luar biasa dengan cara begini, lewat lidah. Betul sekali, lewat lidah. Satu bisikan ular didesiskan, wah itu bisa meracun kemana-mana. Dan itu efeknya besar sekali loh, saudaraku. Maka benar kalau di dalam suara kebenaran selalu diingatkan begini. Kau harus mengalami pembaharuan pikiran tiap hari. Ketika pikiran, perasaan, kehendak kita diperbarui dengan firman, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan takut akan Tuhan dan menghargai perasaan Elohim Yahweh Bapa kita. Maka kita akan output kita benar juga. Ngomong kita benar, pikiran kita benar, perasaan kita benar, hati kita lurus, sikap hati kita lurus. Itu beda. Tapi kalau tidak dipenuhi oleh jamahan Tuhan, wah bahaya, saudaraku. Betul, makanya saya selalu ngomong apa? Punya waktu sama Tuhan, punya kepekaan sama Tuhan. Kamu jangan nilai orang dari penilaian orang yang tidak suka dengan dia. Kamu ikut sama-sama jadi pembunuh. Kamu memfitnah orang itu. Contoh, si A tidak suka dengan si B. Kemudian si A cerita kepada Anda. Dan Anda ikut membenci si B karena cerita dari si A. Itu namanya kita sama-sama pembunuh. Karena kita berdosa dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Dan kita berkata kepada orang lain lagi supaya ikut membenci si B gara-gara pemikiran si A. Dan itu yang terjadi banyak di dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku. Makanya hari ini banyak orang Kristen tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena lidah yang tidak bertobat. Orang udah gak mau pelayanan, gak mau ke gereja. Kenapa? Karena di gereja dihakimi. Karena di gereja banyak hal yang seharusnya ada kedamaian di situ. Tapi di situ dalamnya banyak masalah. Banyak keributan. Banyak cekcok. Kenapa? Karena tidak membentengi ini. Ada perusak-perusak pekerjaan Tuhan. Yang kedua, apalagi? Perusak lewat sikap yang tidak tunduk. Submission itu penting, saudaraku. Penundukan diri itu penting. Tuhan menentang pemberontakan di dalam tubuh Kristus.
Lucifer memberontak. Dia tidak punya submission kepada Allah. Maka kalau seseorang tidak bisa tunduk kepada pemimpinnya, maka ia sedang merusak tatanan Allah. Jangan pernah memberontak kepada pemimpinmu, saudaraku. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Mereka juga manusia, kita pun juga punya kekurangan. Maka dari kekurangan mereka kita bisa saling saling menutup satu dengan yang lain. Saling membebat satu dengan yang lain. Maka banyak ini juga di dalam semua hal. Di pekerjaan, di pelayanan di gereja. Tidak punya penundukan diri. Ini yang bahaya, saudaraku. Dan yang ketiga, perusak lewat kemalasan rohani. Orang malas rohani itu tidak berdoa, tidak bertumbuh, tidak berubah. Akhirnya apa? Hidupnya banyak diambil oleh kuasa gelap untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Hidupnya jadi batu sandungan. Lalu bagaimana pastor untuk menjadi perawat bukan perusak? Bangun karaktermu. Yuk bangun karaktermu. Milikilah kerendahan hati, buka hatimu. Gelar di hadapan Tuhan supaya Tuhan koreksi dan betulkan satu persatu. Mau ditegur, jangan sombong, saudaraku. Lembutkan hatimu, lembutkan jiwamu. Tekun, ayo berlatih. Dalam GSKI ada pilar yang kedua, bertanggung jawab hidup. Ayo tekun, tanggung jawab. Betulin hidupmu. Yang pertama, pilar pertama kekudusan. Ayo kuduskan dirimu. Itu loh saudaraku. 1 Korintus 3:9 berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jika kita kawan sekerja Allah, kita ikut membangun. Jangan merobohkan. Amin gak saudaraku? Amin gak? Jangan dirobohin. Bangun, ikut membangun. Terus apalagi pastor, gimana? Selain membangun karakter, kita jaga lidah, jaga nada suara. Mulai hari ini lebih banyak berdoa daripada banyak bicara. Lebih banyak diam daripada banyak ngomong. Lebih banyak membangun daripada banyak mengkritik. Kurang ini, kurang itu, kamu berdiri di situ mau nggak? Kan nggak berani juga kamu di situ. Udah, kalau menurutmu sudah bagus, udah nggak usah banyak kritik. Ya, amin ya. Banyak beri solusi daripada keluh aja. Susahlah inilah, banyak solusi. Maka hatimu beresin dulu. Maka dari hati yang beres akan keluar kalimat-kalimat berkat dari mulut kita. Amin saudaraku. Dan jadilah penolong pemimpinmu, bukan jadi beban. Gembalamu, pemimpinmu, itu butuh orang-orang yang memberi support, dukungan, action, gerak semuanya. Jangan banyak drama saudaraku. Jadi orang Kristen kebanyakan drama, pusing pemimpinmu. Amin. Ya, jadilah orang yang teduh dan bantu, gerak. Jangan punya roh pemecah belah. Udahlah, kurang dikit, salah dikit, ya udah dimaafin. Amin. Gak ada gereja sempurna. Gak ada pelayanan sempurna. Tidak ada rumah tangga sempurna. Tidak ada pekerjaan yang sempurna. Tidak ada. Kalau mereka kalau mereka sempurna pun ada kita, gara-gara kita jadi gak sempurna itu. Maka orang yang dewasa rohani itu ikut memikul, bukan melemparkan tanggung jawab, tapi ikut memikul tanggung jawab. Dan yang keempat, fokuslah pada Tuhan, bukan pada ego kita. Perusak itu termotivasi oleh ego. Aku gak suka ini, aku gak suka itu, aku maunya ini, aku maunya itu. Kenapa sih harus begini, kenapa harus begitu? Tapi perawat termotivasi oleh Tuhan, oleh salib itu. Dia akan berkata begini, kalau dia matang dewasa, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Aku siap. Lu gitu dong kelasnya. Amin gak saudaraku? Maka pada pagi hari ini kita mulai berpikir, di posisi mana aku ini? Perusak atau pembangun? Atau perawat itu? Perusak atau perawat? Atau diem aja? Terserah deh, bodo amat deh. Status quo. Lah itu kita harus mengerti di posisi mana kita hari ini. Maka pada pagi hari ini renungan ini akan mengajak kepada kita semua untuk memiliki panggilan untuk makin dewasa. Hari ini Tuhan sedang mencari perawat-perawat pekerjaan Tuhan, di mana mereka menjaga kesatuan, bukan memecah belah. Di mana mereka yang menjadi pendingin
bukan pemanas, bukan komporin orang. Di mana Tuhan sedang mencari yang penyembuh, pembebat, pembalut, bukan penusuk. Di mana Tuhan sedang mencari yang membangun, bukan merusak. Tuhan ingin pakai hidupmu untuk merawat, memelihara, dan memperkuat gerejanya, saudaraku. Maka jagalah hatimu tetap lembut. Jangan bawa kepahitan dalam pelayanan. Amin, saudaraku. Jangan berisik. Lakuin aja yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudaraku. Maka itu semua akan menjadi hal-hal yang akan membangun kerajaan Allah di bumi ini. Semenjak kita hidup ini, kita bangun supaya anak cucu kita, generasi kita melihat, oh ternyata papa mamaku, kakek nenekku adalah kawan sekerja Allah. Dia punya gaya kerja Allah. Tenang orangnya, tidak ribut, teduh. Dia berpikir dengan cara ilahi. Dia pakai mindset ilahi. Dia pakai pikiran Kristus. Dia tenang, dia tidak panas-panasi. Ada masalah pun dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pernikahan. Dia tenang, dia menghadap kepada Allahnya. Dia belajar untuk merestart ulang, membangun pelan-pelan dengan baik. Hatinya beres, strukturnya bagus, dia punya penundukan diri. Udah betul loh saudaraku, itu penting sekali. Ini orang tuaku punya integritas yang tinggi, dewasa rohaninya, pembawa damai. Wah, itu menjadi gambaran yang kita wariskan kepada generasi kita, yang hari ini tidak bisa kita lihat. Jarang sekali di dalam dunia pelayanan pun, jarang sekali kita bisa melihat orang-orang yang memiliki submission yang tinggi kepada pemimpinnya. Memiliki kesetiaan, ketaatan. Lihat ya, orang-orang dulu lihat. Kalau hal kesetiaan, lihat sampai hari ini. Setia dia. Tapi lihat zaman sekarang. Oh, susah kita cari kesetiaan. Kenapa? Karena memang modelnya hari ini begini. Maka renungan ini mencoba dengan sedikit kecil, upaya kecil untuk mengingatkan banyak orang percaya yang mendengarkan renungan The Message ini. Untuk memiliki kedewasaan rohani. Supaya kita semua ini bangkit dan menjadi perawat-perawat pekerjaan Tuhan. Bukan perusak pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan menjadi kesenangan untuk Elohim Yahweh Bapa kita. Berjuanglah hidup kudus. Hidup bertanggung jawab. Dan fokuslah kepada langit baru, bumi baru. Tuhan memberkati.